Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Gorukaro KSCC. Hari ini hari Jumat tanggal 5 November 2021, hari biasa pekan ke-31. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai ayat 8 dengan tema tanggung jawab, kunci untuk membuktikan kepercayaan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, jika ditanya apa yang sangat berharga dalam hidup saudara, tentu ada banyak jawaban untuk pertanyaan yang satu ini. Bisa jadi yang sangat berharga dalam hidup kita adalah harta, kehormatan, jabatan, kesehatan, dan lain-lain. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kepercayaan adalah salah satu harta yang juga sungguh bernilai? Setiap orang kiranya ingin dipercaya dan bangga dikatakan sebagai orang yang layak dipercaya. Keharmonisan suatu hubungan pastilah karena ada di dalamnya kepercayaan. Namun perlu kita sadari bahwa keinginan mesti dibarengi dengan pembuktian bahwa kita memang orang yang layak dipercaya. Karena kita sungguh bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Ini berarti keinginan saja tidak cukup, karena kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tetapi dari apa yang kita lakukan dalam hidup. Perlu disadari bahwa walaupun kepercayaan dan tanggung jawab adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Dipercaya tidaknya seseorang bergantung dari bertanggung jawab tidaknya dia terhadap apa yang dipercayakan. Ia dipercaya karena ia menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab merupakan kunci untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan tidak disia-siakan. Menjalankan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dapat meyakinkan yang lain bahwa kita adalah pribadi yang layak dipercaya. Saudara-saudari, kisah bendahara yang tidak jujur dalam bacaan yang kita dengar menyajikan bahwa
Yang ditunjukkan oleh bendahara itu bukanlah tanggung jawab, tetapi kelicikan dalam mempermainkan data. Si bendahara telah dipercaya oleh majikannya untuk mengelola keuangan dan seluruh miliknya. Namun kepercayaan majikan disalahgunakan si bendahara dengan menghambur-hamburkan milik majikannya. Akibat perbuatannya, si bendahara tidak dipercaya lagi dan majikannya meminta dibuat laporan pertanggungjawaban sehingga ia dapat menyerahkan tugas kepengurusan kepada orang lain yang dapat dipercaya. Lalu apa yang dilakukan si bendahara untuk menyelamatkan dirinya? Ia sadar bahwa dia tidak dapat bekerja keras karena terbiasa bekerja dengan mudah, dengan tidak jujur, serta menghambur-hamburkan uang milik majikannya. Dia juga tidak dapat mengemis karena akan merendahkan derajatnya yang terbiasa dihormati. Dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menghambur-hamburkan uang tuannya, mencoba menyelesaikan persoalannya dengan kembali menghambur-hamburkan uang dari tuannya dengan kebohongan baru. Tendensi seorang yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan adalah dengan berbuat kesalahan yang lain. Bendahara yang tidak jujur ini telah memanifestasikan 3 keinginan dunia ini, yakni keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 keinginan ini adalah tanda anak-anak dunia. Keinginan daging adalah mengejar kesenangan, hidup enak tanpa harus bekerja keras. Keinginan mata adalah mengejar kekayaan, dan keangkuhan hidup adalah keinginan yang salah berpikir tentang kesempurnaan diri sendiri. Bendahara yang tidak jujur ini mencoba mengejar kesenangan dengan menghambur-hamburkan uang majikannya. Dia juga mengejar kekayaan dengan berbohong dengan harapan orang yang ditolongnya akan menampungnya di rumah mereka kalau dia telah kehilangan pekerjaannya. Akhirnya keangkuhannya membuat dia berbohong karena dia tidak mau sampai jatuh miskin dan menurunkan derajatnya. Bendahara itu berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan dirinya, termasuk dengan berbuat dosa. Saudara-saudari, bacaan ini mengisyaratkan bahwa berada di dekat uang atau apa saja yang punya nilai, kita mesti waspada karena godaan untuk berlaku tidak jujur berpeluang besar. Sering terjadi orang pandai menjadi bodoh karena uang, sebaliknya orang bodoh menjadi pandai karena uang juga. Kepercayaan adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup sehingga layak dihargai. Sebab sekali melakukan kecurangan, maka seumur-umur orang bisa tidak percaya lagi kepada kita. Kalau kita mau dipercaya, kelicikan, ketidakjujuran mesti kita jauhi. Kita perlu tetap waspada dalam menggunakan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Maka mari kita membina diri agar memiliki hati yang jujur, iman yang teguh, kuat dan tahan terhadap aneka godaan, aneka penipuan dan keinginan daging. Mari kita menjadi anak-anak terang, orang-orang yang hidup jujur, orang yang bertanggung jawab, sehingga kita semua layak disebut sebagai orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati.